Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nafis Kresna Prasetya dari kelas Sibil 7B, NIM 0903 1381 7221 50. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi UTS, yaitu yang pertama, penyebab masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Yang kedua, merencanakan dan membuat aktivitas kerja pada proyek sistem informasi. Dan yang ketiga, estimasi dan atau perkiraan anggaran proyek sistem informasi. Baiklah, materi yang pertama yaitu masalah dan kebijakan pengembangan sistem informasi. Manajemen proyek sistem informasi ialah sebuah cara yang dilakukan untuk mengelola sumber daya, manusia, data, dan anggaran untuk mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Maksudnya ialah suatu proyek yang dimanajemen sedemikian rupa agar sesuai dengan anggaran, keinginan konsumen, sesuai jadwal, dan lain-lain. Hal itu yang menjadi dasar dari manajemen sistem informasi tersebut. Manajemen proyek sistem informasi bisa juga diartikan sebagai langkah-langkah yang diperlukan dalam sebuah pembuatan proyek sistem informasi untuk mencapai suatu tujuan. Berikut beberapa hal yang dijadikan tujuan dalam manajemen sistem informasi. Yang pertama yaitu ada mutu, yang kedua ada biaya, dan yang ketiga ada waktu. Semakin pesat perkembangan suatu perusahaan, maka sistem informasinya juga mempunyai peranan yang sangat penting. Tuntutan keberadaan sistem informasi yang semakin baik adalah akibat adanya tuntutan perkembangan perusahaan, perkembangan teknologi, kebijakan pemerintah, perubahan prosedur, serta tuntutan kebutuhan informasi. Pengembangan sistem informasi perlu dilakukan. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama adalah adanya permasalahan atau problems yang timbul di sistem yang lama, seperti tidak efisien dalam operasi, kesalahan proses atau hasil, serta manfaat yang diperoleh berkurang. Kedua, untuk meraih kesempatan, kecepatan informasi dan efisiensi waktu sangat menentukan berhasil atau tidaknya strategi dan rencana dalam meningkatkan peluang pasar, pelayanan, keuntungan, dan proses pengambilan keputusan. Ketiga, adanya instruksi dari pimpinan atau adanya peraturan pemerintah. Dan yang terakhir, adanya perkembangan teknologi. Saat ini, perkembangan teknologi sangat berkembang pesat, sehingga sistem kita harus berinovasi mengikuti perkembangan teknologi terbaru, yaitu perkembangan software dan hardware, sehingga beberapa poin di atas sangat dibutuhkan dalam pengembangan proyek. Kebijakan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi dilakukan melalui beberapa tahap, di mana masing-masing langkah menghasilkan suatu yang lebih rinci dari tahap sebelumnya. Tahap awal dari pengembangan sistem umumnya dimulai dengan mendeskripsikan kebutuhan pengguna dari sisi pendekatan sistem secara strategis yang bersifat makro, diikuti dengan penjabaran rencana strategis dan kebutuhan organisasi jangka menengah dan jangka panjang, lazimnya untuk periode 3-5 tahun. Pengembangan sistem informasi adalah pengembangan yang sering disebut sebagai proses pengembangan sistem. Pengembangan sistem informasi didefinisikan sebagai aktivitas untuk menghasilkan suatu informasi berbasis komputer untuk menyelesaikan persoalan organisasi atau memanfaatkan kesempatan atau opportunities yang timbul. Daur hidup pengembangan sistem. Metode daur hidup ini terdiri dari beberapa tahapan proses, yaitu tahap perencanaan, analisis, perancangan, penerapan, evaluasi, dan penggunaan dan pemeliharaan. Tahap perencanaan sistem informasi. Pada tahap ini, tim pembuat sistem mencoba memahami permasalahan yang muncul dan mendefinisikan secara rinci. Kemudian membentuk tujuan pembuatan sistem dan mengidentifikasi kendala-kendalanya. Tahap ini menjadi sangat penting karena permasalahan yang sebenarnya didefinisikan secara rinci. 2. Pengembangan SI harus diarahkan pada peningkatan keunggulan kompetitif. Yang ketiga, perubahan aliran informasi akan terjadi secara besar-besaran di dalam organisasi. Keempat, implementasi teknologi komputer akan membawa dampak bagi tenaga kerja di dalam organisasi. Peranan manajemen dalam proses perencanaan. 1. Memberi umpan balik dan membangun kerjasama antar individu dan siapa saja yang terlibat, baik langsung maupun tidak. Yang kedua, manajemen bertanggung jawab untuk membuat
kesanggupan guna menyusun perencanaan SI berbasis komputer. Dan jika saat itu tiba, maka para pengelola harus siap untuk mendukung implementasi rencana tersebut. 2. Tahap analisis sistem informasi. Pada tahap ini, tim pembuat sistem akan menganalisis permasalahan lebih mendalam dengan menyusun studi kelayakan. Menurut McLeod, terdapat 6 dimensi kelayakan. 1. Kelayakan teknis. 2. Pengembangan teknis. 3. Pengembangan non-ekonomis. 4. Hukum dan etika. 5. Operasional. 6. Jadwal. Faktor-faktor pemodelan SI. Yang pertama ada kelayakan organisasi, memilih kelompok bisnis, melihat kemungkinan-kemungkinan. 4. Tingkat kompetisi produk harus dapat dideteksi dengan baik. 5. Lingkungan operasional sistem. Dan keempat sistem. Dan yang terakhir sistem harga. 3. Yaitu tahap perancangan sistem informasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam tahap perancangan antara lain kebutuhan perusahaan, kebutuhan operator, kebutuhan pemakai, dan kebutuhan teknis. 4. Tahap penerapan sistem informasi. Tahap ini merupakan kegiatan untuk mengimplementasikan rancangan yang telah disusun agar dapat diwujudkan. Proses implementasi untuk prosedur dalam teknologi komputer akan menggunakan bahasa komputer realisasi sistem. Pada tahap penerapan ini ditempuh dengan beberapa metode, antara lain 1. Paket aplikasi. 2. Pengembangan oleh staf sendiri. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu pengembangan yang dilakukan dengan kerjasama yang dilakukan dari pihak luar. 5. Tahap evaluasi. Pada tahap ini dilakukan uji coba sistem yang telah disusun. Proses uji coba ini diperlukan untuk memastikan bahwa sistem tersebut sudah benar. Tahapan proses uji coba antara lain mengecek alur sistem secara keseluruhan, melakukan penelusuran pada sampel data, dan yang terakhir yaitu pengecekan. Yang keenam, tahap penggunaan dan pemeliharaan. Pada tahap ini, sistem telah diuji coba dan dinyatakan lolos, dapat mulai digunakan untuk menangani prosedur bisnis yang sesungguhnya. Pemeliharaan sistem secara rutin dapat meliputi penataan ulang database, membackup, dan scanning virus. Sementara itu, pemeliharaan juga termasuk melakukan penyesuaian-penyesuaian untuk menjaga kemutakhiran sistem. 2. Perencanaan proyek. Perencanaan proyek adalah disiplin untuk menyatakan bagaimana untuk menyelesaikan sebuah proyek dalam jangka waktu tertentu, biasanya dengan tahapan yang ditetapkan dan sumber daya yang ditunjuk. Salah satu pandangan dari perencanaan proyek bagi beberapa aktivitas antara lain menetapkan tujuan, mengidentifikasi, perencanaan jadwal, dan membuat rencana. Membuat rencana yang mendukung termasuk yang berkaitan dengan sumber daya manusia, metode komunikasi, dan manajemen risiko. Sebagai elemen penting dari proyek, perencanaan proyek melibatkan pengembangan tindakan dan penjadwalan yang akan membuat proyek bergerak maju secara konsisten. Bila dilaksanakan dengan baik, perencanaan proyek juga akan mencakup tanggal target untuk penyelesaian setiap tindakan. Proses perencanaan lebih memfokuskan pada pemilihan sumber daya yang dibutuhkan untuk sebaliknya. Perencanaan proyek lebih memfokuskan pada mengidentifikasi dan mengatur tugas individu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap langkah dalam proyek menggunakan sumber daya yang mengidentifikasi dalam perencanaan proyek. Tahapan-tahapan perencanaan proyek: 1. Penetapan tujuan. 2. Urutan kerja. 3. Perancangan organisasi proyek. 4. Jadwal kegiatan. 5. Anggaran dan sumber daya. 6. Ramalan mengenai performasi penyelesaian proyek. Jenis-jenis perencanaan proyek ada perencanaan strategis, di mana kebijakan untuk meraih tujuan dan sasaran. 2. Perencanaan operasional merupakan perencanaan terperinci yang menjelaskan perencanaan strategi, meliputi perencanaan lingkup kerja, perencanaan organisasi proyek, rencana jadwal kegiatan, perkiraan biaya atau anggaran, dan proyeksi kebutuhan tenaga kerja. 3. Dalam menentukan aktivitas kerja atau task, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, di antaranya dapat dikelola sebagai satuan unit kerja. 2. Dapat diberi kode identifikasi seperti kode akuntansi biaya. 3. Dapat direncanakan jadwal pelaksanaan dan anggarannya. 4. Mudah diukur kemajuan pelaksanaan serta pemakaian biaya. Dan yang terakhir, dapat dikaji kualitas kerja dan hasil akhirnya. Dalam membuat semua perencanaan tersebut, kita harus memecahkan aktivitas yang diinginkan ke dalam sebuah bagian kecil dengan alat bantu Work Breakdown Structure atau WBS, di mana merupakan sebuah penggambaran aktivitas kerja, proyek, atau daftar aktivitas kegiatan ruang lingkup sebuah proyek yang terorganisir, menjelaskan hal-hal yang akan dikerjakan untuk membantu dalam perencanaan sebuah proyek.
WBS diperlukan karena untuk mendefinisikan pekerjaan untuk menyelesaikan sebuah proyek, menemukan sesuatu yang sifatnya urgensi, menanggulangi penyimpanan, serta sebagai alat kontrol. Dalam pengembangan sistem ada beberapa metode yang digunakan antara lain sebagai berikut. 1. Metode SDLC. 2. Metode RAD. 3. Metode prototyping. 4. Metode spiral. Dan kelima metode fast. Berikutnya adalah estimasi dan anggaran. Estimasi memiliki arti perkiraan atau penilaian. Perkiraan atau penilaian merupakan salah satu proses yang dilakukan dalam perencanaan sebuah proyek. Estimasi dalam perencanaan sebuah proyek dilakukan 2 kali, yaitu saat fase definisi dan saat fase analisis. Pembuatan proyek harus memeriksa ulang estimasi untuk disesuaikan dengan rencana akhir proyek. Estimasi tidak boleh dilakukan secara berlebihan, karena ini akan mempengaruhi waktu pengerjaan sebuah proyek dan sebuah proyek menjadi tertunda dalam jangka waktu yang cukup lama dan menyebabkan keterlambatan yang tidak diharapkan. 2 hal yang perlu diperhatikan. Karena proyek sedang berjalan, akurasi estimasi harus bisa memperbaiki pengetahuan tentang peningkatan proyek aslinya. Pada awal proyek, kebutuhan user merupakan hal yang sangat penting, sehingga pertimbangan yang tergesa-gesa pada implementasi fisik harus dihindari. Dasar estimasi perangkat lunak. Kebutuhan dasar historis memerlukan informasi bagaimana proyek yang telah diimplementasikan sebelumnya, terutama bahasa pemrograman dan tool yang digunakan, standar yang dipakai, dan pengalaman staf. Berikutnya, metrik pekerjaan. Biasanya tidak mungkin menghitung langsung harga aktual atau waktu yang diperlukan untuk merealisasikan proyek. Waktu yang dipakai untuk menulis program biasanya sesuai kompetensi dan pengalaman software developer. Secara praktis, untuk mengukur volume pekerjaan didasarkan pada jumlah short lines of code atau SLOC dan function point. Berikutnya, kompleksitas. Telah banyak usaha yang dilakukan untuk mengukur kompleksitas secara objektif, namun seringkali akan tergantung penilaian subjektif estimatornya. Teknik-teknik estimasi biaya perangkat lunak. 1. Algorithmic model menggunakan effort driver yang menggambarkan karakteristik dari sistem dan lingkungan implementasi untuk memprediksi biaya. 2. Expert judgment, di mana nasihat staf yang memiliki kemampuan sangat diharapkan. 3. Analogi, kemiripan, kelengkapan proyek diidentifikasi, dan biaya aktual digunakan sebagai dasar estimasi proyek baru. Berikutnya, Parkinson mengidentifikasi kelayakan biaya staf untuk mengerjakan proyek dan menggunakannya sebagai estimasi, bukan merupakan metode prediksi biaya yang sebenarnya. Berikutnya, price to win. Estimasi harus kelihatan cukup rendah untuk memenangkan kontrak. Berikutnya, top down. Keseluruhan estimasi diformulasikan untuk keseluruhan proyek yang kemudian dipecah ke dalam usaha yang diperlukan untuk komponen-komponen tugas. Yang berikutnya lagi, bottom up. Komponen-komponen tugas diidentifikasi, diukur, dan dilakukan estimasi sendiri untuk kemudian dijumlahkan. Biaya yang berhubungan dengan pengembangan sistem informasi dapat diklasifikasikan dalam 4 kategori utama, yaitu biaya pengadaan, merupakan biaya yang harus dikeluarkan pada tahun-tahun pertama atau initial cost sebelum sistem dioperasikan, kecuali untuk pengadaan perangkat keras dengan cara leasing. 2. Biaya persiapan operasi atau startup cost. Biaya persiapan operasi ini merupakan biaya-biaya yang terjadi di awal-awal tahun sebelum dioperasikan, berhubungan dengan semua biaya untuk membuat sistem siap untuk dioperasikan. Yang ketiga, biaya proyek atau project related cost, berhubungan dengan biaya-biaya untuk mengembangkan sistem termasuk penerapannya. Yang keempat, biaya operasi atau ongoing cost, dan biaya perawatan atau maintenance cost adalah biaya-biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan sistem supaya sistem dapat beroperasi, serta biaya yang dikeluarkan untuk merawat sistem informasi dalam masa operasinya. Berbeda halnya dengan biaya-biaya lainnya yang biasanya terjadi sebelum operasi sistem ditetapkan. Biaya operasi dan perawatan biasanya terjadi secara rutin selama umur operasi sistem. Demikianlah penjelasan saya mengenai materi tentang UTS. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.